Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di channel Padi Profesional ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang ya, ada kaitannya dengan porang sebagai makanan pokok ya. Dan kenapa porang itu dibilang ya makanan pokok ya. Kita tahu beberapa negara ya, setiap negara itu memiliki yang namanya makanan pokok ya. Untuk makanan pokok kita tahu makanan pokok kita sehari-hari adalah beras ya. Tetapi bagaimana dengan di luar Indonesia ya, misalkan di daerah Eropa, bukan di Asia, tapi di daerah Eropa seperti Amerika ya, dan sebagainya. Kalau kita di Indonesia ya, tentu saja itu sudah mendarah daging ya, semacam kayak doktrin ya. Kalau kita setiap hari umumnya kita ya, kalau sehari tidak makan nasi ya, itu kurang lengkap. Walaupun kita sudah kenyang ya, walaupun kita sudah kenyang, tetapi kalau belum memakan nasi itu rasanya pasti ada yang kurang seperti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan ya, udah kebiasaan seperti orang rokok ya. Kalau orang rokok mau nggak ngerokok itu seperti kayak kurang lengkap, terus ya kurang sempurna seperti itu. Dan masih bingung gitu ya kalau kebiasaan rokok ya. Seperti halnya dengan kebiasaan kita makan setiap hari makan nasi, dan nasi itu memang merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tetapi kalau untuk di daerah Eropa, Amerika sana memang kebutuhan makanan kan di beras kawan ya. Tetapi makanan pokoknya ada di gandum ya. Dan kita tahu posisi saat ini memang kebutuhannya itu sebagai makanan utama atau sebagai makanan pokok utama adalah gandum. Nah, ini nanti akan berdampak ya. Kenapa hubungannya dengan porang ini nanti akan porang akan semakin bagus harganya dan permintaannya semakin tinggi, karena kita tahu porang adalah makanan sebagai substitusi atau pengganti ya. Jadi pengganti apapun, bisa pengganti beras, bisa pengganti makanan roti dan sebagainya. Kalau di Eropa sana, kalau kita melihat di film-film itu tidak ada mereka itu makan dalam bentuk nasi, pasti jenis roti, pasta ya, mie itu, dan bentuk-bentuk lain ya. Jarang sekali kita temui untuk kita lihat mereka itu makan nasi ya, karena bukan makanan pokok mereka. Itu mungkin diakibatkan beberapa dari geografisnya ya. Kalau di Indonesia memang tropis ya, kalau mungkin di sana suhunya subtropis atau gimana, itu kemungkinan seperti itu, sehingga membedakan ya makanan pokok orang Asia dengan makanan pokok orang Eropa ya. Dan Asia pun juga makanan pokok itu juga dibagi-bagi juga ya. Mereka tidak setiap negara mengkonsumsi nasi, tidak ya. Jadi itu tadi ya, porang sebagai makanan substitusi atau pengganti. Bisa jadi pengganti gandum juga ya, karena kelangkaan perang Ukraina Rusia yang semakin hari semakin parah disebabkan oleh itu faktor utamanya. Maka kelangkaan makanan ini akan semakin tinggi, dan bukan hanya kelangkaan makanan, juga kelangkaan energi ya. Banyak pabrik-pabrik tutup, tidak beroperasi karena mereka tidak bisa untuk mensuplai listrik maupun gas ya, karena adanya tidak ada suplai yang masuk ke situ. Maka itu ya, maka mereka terganggu, suplai untuk masuk baik gas, listrik maupun makanan tadi akan terganggu, dan ini akan menjadi kelangkaan makanan yang sangat luar biasa kawan ya. Kita pakai logika ya, kita pakai logika saja. Jadi dan keuntungan kita
kita sudah bertekun untuk para petani porang ya. Kenapa porang itu harus kita tekuni ya, karena porang adalah makanan 80% untuk makanan ya, yang sering kita bicarakan setiap hari, makanan sebagai kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan pokok bukan di Indonesia sebenarnya, kebutuhan pokok untuk daerah luar negeri sana ya. Maka ekspor untuk porang itu besar-besaran kawan, itu dalam bentuk chip maupun tepung ya. Disinilah kalau ada pertanyaan kenapa porang dibikin makanan pokok ya, bukan makanan pokok di Indonesia tetapi di luar negeri sana. Nah, tentu saja apalagi di daerah Eropa ya, kita kirimnya ke ekspor ke luar negeri, dan mereka yang menjual beragam produk makanan tadi untuk dipasarkan di daerah-daerah Asia maupun Eropa yang kebiasaan setiap hari mereka tidak mengkonsumsi beras tetapi mengkonsumsi kayak pasta, kayak mie ya, kayak roti dan sebagainya itu. Dan disinilah porang kenapa dibuat 80% untuk makanan. Ini sangat luar biasa kawan. Yang penting kita fokus aja. Namanya usaha itu tidak selalu mulus ya, pasti ada rintangannya ya. Seperti halnya usaha apapun ya, Anda bisa bertanya, kalau seorang pengusaha pasti dia pernah terjatuh, pernah mengalami penurunan harga dan sebagainya. Itu setiap usaha pasti itu terjadi ya. Kalau tidak pengen rugi ya itu jadi pegawai ya. Kalau jadi pegawai itu baik pegawai negeri maupun pegawai pabrikan dan sebagainya ya, karyawan ya, maksudnya itu dia tidak mengalami kerugian karena setiap bulan sudah ditentukan oleh gajinya tadi ya. Tetapi kalau kita melangkah ke usaha, jenis usaha apapun, usaha pertanian, usaha bisnis ya, usaha perdagangan dan sebagainya, kalau kita mulai usaha atau budidaya tadi ya, bukan hanya budidaya di pertanian tetapi budidaya di misalkan kambing, kemudian ternak ayam dan sebagainya, ternak lele, ternak dan sebagainya, itu mereka pasti mengalami hal yang serupa. Jadi pernah gagal dan pernah terjadi penurunan harga ya. Tetapi kalau kita itu berhenti sampai situ ya, itu tadi ada yang bilang bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tetapi kalau kita tidak bangkit lagi ya, kalau kita tidak bangkit lagi, kita sekali mencoba dan gagal ya, kita tidak bangkit lagi, tidak mulai lagi, maka kita akan hilang, akan tumbang ya, dan tidak bisa untuk bangkit untuk meraih kesuksesan tadi. Tapi kalau kita fokus ya, komitmen, kita yakin, kita adalah mental petarung ya, tetap usaha akan membuahkan hasil seperti itu. Maka dari kami selalu mensupport para kawan-kawan di luar sana, jangan mengeluh hanya hal dengan harga ya, tetapi bagaimana Anda bisa mengembangkan, kita bisa mengembangkan itu dalam jumlah banyak ya. Memang kalau kita ngomong bibit ya, bibit apapun kita di awal mahal ya, bahkan juga padi pun kita setiap tanam juga beli kok ya. Jadi kalau porang itu mahalnya di awal memang, tetapi selanjutnya kalau kita kembangkan, kita sudah punya bibit sendiri, tidak perlu banyak ya. Anda menanam cuma sedikit ya, mungkin berapa kilo ya, itu silakan ya, berapa kilo, mungkin hanya 1000 meter, 2000 meter silakan ya. Yang penting Anda fokus, Anda pelajari tentang tanaman Anda tadi, Anda sayangi, Anda rawat sebaik mungkin, itu akan menentukan hasil kedepannya, dan itu menjadi tolak ukur ya, atau Anda punya SOP sendiri. Jadi sudah mempunyai rumus, trik dan cara, itulah yang namanya pengalaman. Itu bagi pemikiran saya ya. Mungkin demikian, nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Tetap semangat kawan-kawan untuk petani porang ya.
Untuk insya Allah tahun 2023 kita akan menambah mesin ya. Jadi intinya bisa mengcover seluruh hasil panen kawan-kawan yang di luar sana, baik mitra maupun non mitra. Non mitra banyak kok yang ke sini. Siap ya. Demikian, tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pertemuan yang dialami pasti ada rahasia Tuhan yang tersembunyi. Syukuri saja apa yang akan terjadi. Kita hanyalah sekedar menjalani. Apa yang telah tertulis di dalam takdir, jalani saja bersama waktu yang bergulir. Rencana Tuhan takkan pernah terpikir. Ikuti saja arus kehidupan yang mengalir. Jika Tuhan telah mempertemukan, pasti ada rahasia, ada tujuan. Jika Tuhan telah mempersatukan, hanyalah untuk saling mengisi kekurangan. Karena kita jauh dari kesempurnaan. Tertulis di dalam